Saya satu kali dalam acara debat, ada orang Islam tanya, kenapa sih kok Allah orang Kristen itu kok susah banget dipahami? Saya jawab, karena itu adalah Allah yang sejati. Terima kasih untuk majelis daerah oleh Pak Pendeta Samuel yang sudah beri kesempatan pada kesempatan ini. Dan ini sesuatu yang baik ketika kita mulai membicarakan sebuah doktrin. Doktrin ini penting, belajar doktrin itu penting karena sebenarnya doktrin itu adalah fondasi iman. Apalagi doktrin sekelas Tritunggal, itu memang sangat fundamen, ya. Kalau kita belajar doktrin, ada doktrin-doktrin yang fundamen dan itu membedakan atau menunjukkan seorang Kristen atau bukan. Lalu ada doktrin kelas 2 sebenarnya. Ya, kalau tadi macam Tritunggal itu doktrin kelas 1 yang menunjukkan Anda Kristen atau bukan. Kedua, ada doktrin kelas 2 yang itu menunjukkan nanti Anda dari aliran teologi yang mana, atau Anda ada di gereja mana, bernaung di denominasi mana. Ya. Ada doktrin kelas 3 yang itu menunjukkan bahwa ada keragaman, biarpun satu gereja ternyata bisa ada pandangan berbeda. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar doktrin itu penting karena sebenarnya apalagi doktrin yang fundamen itu membedakan Kristen dengan agama lain. Perbedaan paling mendasar kita dengan agama lain itu bukan pada hal praktis sebenarnya. Walaupun ada juga perbedaan-perbedaan praktis. Tapi ya misalnya jangan mencuri, ya semua agama juga ajar begitu. Yang praktis itu jangan korupsi, ya begitu juga. Tapi mulai bicara doktrin, maka semua agama di dunia ini mulai berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Kemarin dalam acara pemuda, kebaktian pemuda, ada yang bertanya, Pak, ini di antara semua agama ini kira-kira ada yang bisa sama-sama benar apa tidak ini, ya? Nah, semua agama baik, Pak, bagaimana? Ya, semua baik, tapi belum tentu semua benar. Masalahnya klaim agama-agama itu bukan cuma berbeda. Kalau berbeda bisa sama-sama benar. Ya, misalnya ya, catatan Injil, Yudas Iskariot mati gantung diri. Catatan Kisah Para Rasul, Yudas Iskariot jatuh dan isi perutnya keluar. Itu kan berbeda. Tapi apa bertentangan? Tidak. Karena bisa jadi Yudas gantung diri, setelah itu tali putus atau pohon patah, lalu dia jatuh, isi perutnya keluar. Waktu saya bilang begitu, ada orang bilang, Pak, tahu dari mana pohon patah atau tali putus? Ya kan, waktu Yesus kan Yudas gantung diri sebelum Yesus mati. Pada waktu Yesus mati kan ada gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau bukit batu terbelah, masa pohon tidak bisa goyang dan patah, tali tidak bisa putus. Nah, waktu Yudas gantung diri, satu penulis Alkitab lihat, Yudas gantung diri. Tapi waktu dia sudah jatuh dan isi perut keluar, lalu satu penulis lihat, dia jatuh, dan itu berbeda, tapi tidak bertentangan. Tetapi kalau berbeda belum tentu bertentangan. Tapi kalau bertentangan itu tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Satu agama bilang neraka ada, satu agama bilang neraka tidak ada. Itu tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Satu benar, satu salah. Ya, ada hidup setelah mati. Yang satu bilang tidak ada hidup setelah mati. Ya tidak mungkin dua-dua sama-sama benar. Nah, karena itu membedakan sekali antara klaim-klaim agama bertentangan. Maka sebenarnya doktrin kelas 1 semacam ini itu membedakan kita dengan dengan agama lain, pertama. Yang kedua, membedakan kita dengan kekristenan atau boleh dibilang sebagai bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Dalam hal moral etika, kita dengan saksi Yehova sama. Tapi mulai bicara soal Yesus Kristus, bicara soal Allah Tritunggal, maka di situ kita melihat perbedaan bahwa kita tidak sama dengan saksi Yehova. Ya, saksi Yehova kita percaya Yesus Tuhan dan Allah yang setinggi-tingginya. Tapi orang saksi Yehova percaya Yesus itu Allah kecil. Jadi kalau Yahweh Allahnya besar, tulisnya pakai A besar. Tapi kalau Yesus Allahnya karena A kecil, dia tulis juga pakai Allah kecil. Dalam bahasa lain mereka bilang, Bapa itu adalah Allah senior, Yesus itu Allah junior. Siapakah Yesus menurut saksi Yehova? Dia adalah pribadi terbesar nomor 2 di alam semesta. Itu menurut saksi Yehova, ya. Dan sesungguhnya dia penghulu malaikat Mikael. Ya, kemarin dalam khotbah minggu di sini saya khotbah tentang doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Lalu saya bahas sedikit, doa Bapa kami tak berarti bahwa kita berdoa pada Bapa terus tidak bisa berdoa pada Yesus atau tidak boleh berdoa pada Roh Kudus. Karena saksi Yehova, ya, bilang bahwa doa hanya boleh pada Bapa, tidak boleh pada Yesus. Dia lupa bahwa Stefanus berdoa waktu mau dilempar batu, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemahaman doktrinal semacam ini penting. Karena itulah saya menyambut dengan sangat baik topik pembahasan kita hari ini soal Tritunggal. Ya,
Ini sangat penting karena ini acara untuk pendeta-pendeta, dan artinya setelah saudara-saudara terima ini, maka ini akan berlanjut ke jemaat, ke umat dan sebagainya, dan ini sangat penting ya. Kalau saya bahas doktrin Tritunggal semuanya itu bisa 10 jam. Ya, 10 jam karena kita mulai bahas banyak hal, termasuk kita mulai mengoreksi dan menanggapi satu persatu ajaran Tritunggal. Kan ajaran Tritunggal banyak sekali nih. Ya, kita buka di YouTube sih, pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, pendeta C bilang, kita ikut satu-satu dan menanggapi satu persatu. Ya, itu bisa 10 jam pembahasan. Ya, tapi waktu kita pendek, saya hanya bagi beberapa hal, nanti kita kembangkan kalau ada diskusi dan tanya jawab ya. Nah, pertama-tama mari kita melihat definisi atau pengertian dari Allah Tritunggal. Nah, kalau kita bicara definisi ini, biasanya ada definisi secara etimologi dan definisi secara terminologi. Ya, etimologi itu artinya dari akar katanya. Nah, kata Tritunggal itu khas Indonesia. Ya, istilah ini sebenarnya dalam bahasa Latin adalah Trinitas, dan Trinitas itu berasal dari kata tres, 3. Makanya orang kalau biasa nama tres itu coba sedikit kemungkinan besar anak ketiga. Ya. Tres dan unus, ones yang dalam bahasa Inggris menjadi one, ya, itu satu, sehingga Trinitas itu artinya 3-1. Itu secara etimologis. Itu sama seperti alat yang ada di sana itu namanya keyboard, berasal dari 2 kata, yaitu key yang berarti kunci, board yang berarti papan. Jadi keyboard itu artinya papan berkunci. Nah, itu begitu aja secara etimologis. Tapi secara terminologis, keyboard adalah sebuah alat musik yang bla 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 bla. Itu terminologis. Nah, secara etimologis ya Trinitas ya 3-1. Tres 3 menjadi tri di Indonesia, unus 1 menjadi tunggal di Indonesia, sehingga akhirnya bisa disebut sebagai doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Nah, ada pengertian terminologisnya. Nah, apa pengertian terminologisnya? Saya berikan 2 pandangan. Pertama dari Benjamin Warfield, dia bilang begini: ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama kekal dan sepadan, sama di dalam hakikat tapi berbeda di dalam pribadi. Sama di dalam hakikat, beda dalam pribadi. Saya berikan dari buku pendeta Stephen Tong. Doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme. Monoteisme ini kepercayaan pada satu Allah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kita ini kafir, tidak. Ini doktrin monoteis yang percaya kepada Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi, bukan 1. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, dan pribadi ketiga Roh Kudus. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah, dan 1 Allah bukan berarti 1 pribadi. 3 pribadi mempunyai esensi atau sifat dasar, bahasa Yunaninya ousia, ya, yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, namun ketiganya mempunyai satu ousia, yaitu esensi Allah. Nah, ini secara terminologis demikian. Ringkasnya begini, doktrin Tritunggal percaya bahwa Allah itu esa, tapi esanya tidak mutlak. Di dalam keesaan itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu doktrin kita. Nah, doktrin ini seperti tadi kutipan tadi, ini doktrin monoteis. Tapi karena orang tidak salah, orang tidak paham, lalu menganggap bahwa ini adalah doktrin politeis, di mana orang Kristen menyembah banyak Allah, secara khusus triteisme, percaya 3 Allah. Makanya kita seringkali dianggap kafir. Sementara itu, oleh saksi Yehova, oleh Unitarian, itu menganggap bahwa doktrin Tritunggal ini doktrin yang sesat. Menurut orang saksi Yehova, sebenarnya ada penyusupan agama kuno, agama kafir Yunani Romawi ke dalam kekristenan, di mana mereka menyamakan dengan ada banyak penyembahan di dalam dunia kuno tentang Allah atau Dewa 3 serangkai. Dewa 3 serangkai itu misalnya ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, atau juga di dalam berbagai macam kebudayaan yang lain itu ada dewa-dewa 3 serangkai. Nah, misalnya ini dari, kalau sudah lihat gambar ini adalah Allah atau dewa 3 serangkainya Mesir, yakni ada Horus, Osiris, dan Isis pada milenium kedua sebelum Masehi. Dan ini dianggap sebagai
penyusupan. Ini sumber dari doktrin Tritunggal yang masuknya dalam Alkitab, lalu akhirnya terjadilah apa yang disebut sebagai doktrin Allah Tritunggal. Sementara itu oleh kaum yang merasa diri sebagai kaum rasional, menuduh doktrin ini menjadi doktrin yang tidak masuk di akal. Jadi Islam menganggap itu kafir, saksi Yehova Unitarian menganggap ini sesat, kaum rasionalis menganggap ini tidak masuk akal. Nanti kita akan lihat. Tapi saudara, sebenarnya memang ini hal pertama yang saya bahas. Hal kedua adalah bahwa memang kita belajar doktrin ini susah. Ini doktrin yang sulit, ya. Doktrin ini adalah doktrin yang sulit. Ada seorang namanya Loren Bednar. Dia bilang begini: ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari pada tengah hari. Pada tengah hari bolong, silakan buka mata dan lihat ke langit. Nah, itu kita kesulitan memandangnya. Maka memang sulit membahas doktrin ini. Bahkan sampai ada teolog yang mengatakan begini: kalau ada orang yang menjelaskan Tritunggal sejelas-jelasnya sampai tidak menyisakan satu misteri pun, nah itu pasti ajaran sesat. Ya. Tapi mengapa sulit? Belajar doktrin ini mengapa sulit? Saya berikan beberapa alasan. Pertama adalah bahwa karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Pada waktu saya mau berbicara tentang Tritunggal, saya tuh siapa? Tritunggal siapa? Saya ciptaan dan Tritunggal adalah pencipta. Saya ini fana, sedangkan Tritunggal itu adalah kekal. Saya terbatas dan Tritunggal itu tak terbatas. Maka pada waktu orang mau bicara tentang Tritunggal, maka sebenarnya ciptaan sedang mau belajar tentang pencipta, yang fana mencoba memahami yang kekal, dan yang terbatas sedang mau berbicara tentang yang tidak terbatas. Yang terbatas berbicara tentang yang tak terbatas, kalau sama sekali tidak ada kesulitan, itu malah aneh. Ya, saya pernah baca dalam sebuah buku, ada orang Jawa kesasar di Afrika. Lalu ngobrol-ngobrol di sana, dia cerita bahwa makanan paling enak di Jawa itu tahu. Tapi karena orang Afrika tidak tahu tahu itu seperti apa, dia mencoba mendeskripsikan tahu itu sesuatu yang warnanya putih ke kuning-kuningan. Maka mereka mengambil segala macam benda yang putih ke kuning-kuningan ini. Dia bilang bukan. Dia putih ke kuning-kuningan tapi segi empat. Maka mereka cari segala macam benda putih segi empat. Begini dia bilang bukan. Putih ke kuning-kuningan segi empat tapi agak lembek. Mereka ambil kayak ini bantal. Bukan. Jadi Tritunggal, jadi tahu itu seperti apa? Tahu itu. Tidak tahu lagi ngomong apa. Menjelaskan tahu saja susah, ya kan? Menjelaskan tahu kepada orang yang tidak mengerti tahu, tidak pernah lihat tahu, itu sulit. Apalagi kita mau bicara tentang Allah yang tak terbatas. Kalau sulit ya masuk akal. Ya, coba mari kita lihat Ayub pasal 11 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya, lebih luas daripada samudra. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini pertanyaan yang kalau mau dijawab tidak bisa. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, Allahu Akbar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub pasal 37. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Jadi memang pada dasarnya manusia itu tak bisa memahami Allah. Ada dua teolog masa lalu namanya Niftrik dan Bolan. Mereka bilang begini: apabila kita mau berbicara soal ketritunggalan, maka haruslah terlebih dahulu kita insafi bahwa kita berbicara tentang Allah. Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan sesuatu pengertian atau persoalan yang dapat diselidiki dengan akal budi kita sampai menjadi terang. Bila kita mau memecahkan satu persoalan, maka paham kita harus melebihi persoalan itu, sehingga dapat kita tangkap dan kita kuasai. Tapi sebaliknya yang terjadi bila kita bertemu dengan Allah yang hidup, yakni kita ditangkap dan dikuasai oleh Dia. Nah, ini bikin doktrin ini, waktu bahas doktrin Tritunggal itu sulit. Saya satu kali dalam acara debat, ada orang Islam tanya, kenapa sih kok Allah orang Kristen itu kok susah banget dipahami? Saya jawab, karena itu adalah Allah yang sejati. Karena Allah yang sejati, sekarang saya tanya, yang cipta otakmu itu siapa? Allah. Yang cipta akalmu itu Allah. Berarti Allah itu di atas akalmu. Kalau
kamu bisa memahami Allah masuk akal semua, artinya akalmu lebih besar dari Allah. Kalau ada Allah yang bisa masuk di akal kita 100%, itu pasti Allah palsu. Tapi kalau Allah sejati, dia lebih besar dari akal. Jadi akal hanya bisa memahami sedikit. Karena itu, kalau Allahnya orang Kristen itu kok sukar dipahami, puji Tuhan, itu Allah yang sejati. Begitu ya. Ada orang bilang begini, Pak, jelaskan kepada saya Tritunggal. Kalau saya ngerti, saya akan masuk Kristen. Saya bilang nggak bisa. Mengapa? Orang kalau tidak punya Roh Kudus itu tidak bisa mengerti ini barang. Jadi bagaimana bisa punya Roh Kudus? Percaya Yesus dulu, karena Alkitab bilang kamu percaya Yesus diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, dia mencerahkan pikiran. Waktu dia mencerahkan pikiran, kau baca Alkitab, kau ketemu Tritunggal. Jadi jangan suruh saya jelaskan Tritunggal baru kamu jadi Kristen. Masuk Kristen dulu, baru saya jelaskan. Gitu kan? Ya. Ini orang Alkitab bilang manusia duniawi mana bisa mengerti perkara rohani kan? Ya, maka sebenarnya ini memang harus orang beriman, makanan keras, ya. Oke, itu kesulitan pertama karena kita bicara tentang Allah. Penyebab kedua dari kesulitan ini karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Seorang filsuf Inggris namanya John Locke, dia bilang bahwa sebenarnya pengetahuan itu bisa bagi tiga. Pertama, rasional, masuk akal. Kedua, kontrarasional, bertentangan dengan akal, atau sering kita sebut tidak masuk akal. Tapi ada yang ketiga, yang di atas akal. Jadi bukan hanya soal masuk akal, tidak masuk akal, tapi ada yang masuk akal, tidak masuk akal, tapi ada di atas akal. Ini namanya suprarasional. Kata supra ini sama dengan kata super. Super itu artinya di atas rata-rata, bukan yang biasa. Ada banyak men, tapi ada satu men lebih hebat dari men yang lain, namanya Superman. Ya gitu kan? Ya, Superman. Ya. Ada banyak mie, tapi ada mie lebih bagus dari mie yang lain, namanya Super Mie. Nah, super. Ada banyak Honda, tapi Honda paling atas itu ada Honda Supra. Nah, itu dia. Super itu di atas. Maka supra, makanya kita bilang supranatural, artinya di atas yang alamiah. Suprarasional itu di atas akal kita. Nah, Allah itu di atas akal kita. Karena itu tadi Mazmur 139 ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena terlalu tinggi. Nah, sekarang jikalau Allah melampaui pikiran, waktu pikiran mau memikirkan tentang Allah, sulit. Wajar tidak? Wajar. Masuk akal? Masuk akal. Ya. Oke, itu kedua. Yang ketiga, kesulitan belajar tentang Allah ini adalah karena kita sedang berbicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Inilah God is unique being. Allah itu suatu keberadaan yang unik, the wholly others, lain dari yang lain. Karena Dia tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Mari lihat Yesaya 40. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia? Jawaban semuanya tidak ada. Yesaya 46. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Berarti Allah itu adalah Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Nah, ini menjadi kesulitan. Seorang teolog modern namanya Calvert bilang Allah itu adalah Ia yang tidak pernah identik dengan apa yang disebut sebagai Allah, yang dipahami sebagai Allah, dan yang dirindukan dan disembah. Karena itu waktu ngomong tentang Tritunggal dan sulit, wajar. Ya, perhatikan satu kutipan dari Pendeta Stephen Tong. Biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu mempunyai persamaan. Oh, ini bagaimana ya? Oh, yang ini tuh seperti ini. Nah, kita butuh persamaan, analogi. Ya. Sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan, kita mempunyai jembatan analogis untuk pengertian kita. Sehingga dari sesuatu yang sudah dimengerti, kita loncat ke sesuatu yang belum kita mengerti. Akhirnya kita mengerti semua. Tapi di dalam mengerti Allah, tidak ada pembandingnya. Tidak ada persamaannya, sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Nah, karena itulah maka Tritunggal itu doktrina yang sulit. Sulit bagi yang mengajar, sulit bagi yang berkhotbah, sulit juga yang mendengar khotbah atau mendengar pelajaran. Karena itulah maka
waktu kita mau belajar Tritunggal, kita butuh sikap yang benar. Sikap yang benar dalam mempelajari Tritunggal ini penting. Kalau sikapnya salah, maka kebenaran akan luput dari kita. Terus bagaimana kita sikap yang benar? Pertama, harus tetap ada penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Allah itu misteri, sangat misteri bagi kita. Dia unik. Karena itulah maka kita waktu mau belajar doktrin Tritunggal harus sadar Allah itu penuh dengan misteri dan unik. Maka saya yang mau belajar tentang dia itu harus menghargai sisi misteri dan sisi keunikan Allah itu. Ya. Seorang namanya Robert Crossley, dia bilang begini, Allah yang dapat dipahami seluruhnya adalah bukan Allah. Ya. Reformator Kristen Martin Luther pernah bilang begini, Deus Revelatus masih tetap merupakan Deus Abconditus. Maksudnya Allah yang dinyatakan masih tetap merupakan Allah yang tersembunyi. John Calvin bilang memandang Allah itu sama seperti kita lihat bulan dulu. Kita hanya lihat sisi ini saja, sisi belakangnya tetap gelap bagi kita. Jadi memang Allah itu sebenarnya tidak bisa kita pahami, tapi bersyukurnya kita hanya bisa mengenal Allah kalau dia memperkenalkan diri. Nah, dia memperkenalkan diri itu lewat banyak cara. Pertama misalnya lewat ciptaan. Maka waktu kita lihat ciptaan, kita kenal Allah. Misalnya, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru ku dengar. Waktu saya lihat bintang-bintang dan guru-guru, saya jadi kenal Allah. Aku memuji kebesaranmu. Oh, berarti lihat bintang, saya bisa melihat kebesaran Allah. Maka Allah menyatakan diri lewat ciptaan-ciptaan. Tapi Allah juga menyatakan diri lewat Alkitab. Maka Alkitab itu adalah salah satu wahyu Allah. Maka melalui Alkitab Allah menyatakan diri. Tapi biarpun demikian, kita menyadari bahwa biarpun Alkitab sudah diberikan, tapi tidak semua hal diberikan, kan? Itu yang kemarin saya khotbah, ada orang tanya, Pak, di planet Jupiter sana ada alien. Masalahnya Alkitab tidak pernah ngomong. Ada banyak hal yang Alkitab ditulis bukan untuk menjawab segala macam keinginan tahuan kita yang aneh-aneh. Pak, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, bagaimana Pak? Apa kita makan tidur saja? Ya kan? Ini seandainya, paling ini kan sudah terjadi. Di bawah seandainya bagaimana kita mau tahu itu? Ya. Nah, kita banyak sekali hal yang kita ingin tahu, tapi Alkitab tidak ditulis untuk menjawab segala macam kita. Pak, Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti air itu diciptakan atau tidak, Pak? Karena waktu penciptaan, roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Saya ini terjun dalam pelayanan tanya jawab, ini sudah dari tahun 2004. Ya, 2004, tanya. Karena dari situlah saya belajar. Jadi, kalau orang bertanya, saya senang juga. Tapi kalau ada orang bertanya dan saya tidak bisa jawab, itu saya senang. Kenapa? Karena kalau saudara tanya semua, saya bisa jawab. Semua artinya tidak ada penambahan pengetahuan apa-apa bagi saya. Penambahan pengetahuan bagi saudara, bagi saya tidak. Tapi begitu tanya, lalu saya tidak tahu, iya ya, apa ya? Nah, lalu saya mulai belajar. Buka Alkitab, baca, cari tafsiran apa, lihat bahasa asli. Oh, begitu. Sekarang saya dapat tambahan pengetahuan. Ya, tapi tidak semua hal kita diberitahu. Karena itulah maka kebenaran tentang Allah, biarpun sudah dinyatakan dalam Alkitab, tapi tidak semua kebenaran tentang Allah dinyatakan dalam Alkitab. Ada hal-hal yang tidak dinyatakan, sehingga pengertian kita tentang Allah itu tidak bisa mencakup seluruh 100% pengertian tentang Allah. Kita bisa memahami secara potensial 100% kebenaran tentang Allah yang dinyatakan dalam kitab suci, itu bisa. Tapi yang tidak dinyatakan itu kita bisa tidak tahu. Karena itu belajar tentang Tritunggal itu harus tetap menghargai. Waktu saya tidak mengerti, harus tetap menghargai. Ya, Michael de Mirinos bilang, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jikalau kita mengetahui bahwa Allah itu tak dimengerti dan berada di luar jangkauan pengertian kita. Ya Tuhan, aku tahu Engkau di luar pengertianku. Itu malah menjunjung Allah, menempatkan dia di tempat yang begitu tinggi waktu kita sadar bahwa pikiran kita tidak sanggup mencapai dia. Kedua, iman harus mendahului pengertian. Itulah sebab saya bilang tadi ya, orang kalau belum percaya lalu suruh belajar Tritunggal supaya percaya itu tidak bisa, sulit. Ya. Nah, tapi dengan orang beriman, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus mencerahkan pikiran, maka dia bisa mengerti. Seorang pemikir besar Kristen yang namanya Anselmus dari Canterbury, dia pernah bilang, I believe in order to know, do not I know in order to believe. Aku
percaya supaya aku mengerti, dan bukan aku mengerti supaya aku percaya. Dalam banyak hal, saudara harus mengerti baru percaya. Misalnya dalam waktu saya mau menginjili saudara, atau si Bapak minta, ini katakanlah orang non-Kristen, saya mau injili, saya mesti jelaskan dulu tentang Injil. Bapak harus ngerti dulu, baru Bapak percaya. Kalau Bapak bilang percaya tapi belum ngerti, terus percaya apa? Dalam banyak hal, orang harus mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal tertentu yang melampaui akal, itu justru percaya baru mengerti. Karena kalau kita tunggu Tritunggal, saya percaya, saya ngerti Tritunggal baru saya percaya, nanti dunia kiamat kamu belum percaya. Ya, seorang ibu, waktu anaknya mau ke sekolah, dia siap susu sapi, taruh di meja. Anaknya pergi ke sekolah tidak minum, besoknya ibunya siap lagi, tidak minum lagi, besoknya ibunya siap lagi tidak minum. Akhirnya si ibu panggil, nah, ibu ini sudah siap susu sapi buat kamu, kenapa kamu tidak minum? Dia bilang, Bu, saya tidak akan pernah minum susu sapi sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Ini ibu mau jelaskan juga susah, tidak ngerti. Nah, walaupun kau tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, minumlah. Karena itu mama tahu itu berguna bagi kamu. Nanti baru kamu cari untuk mengerti. Tapi sekarang minum dulu lah, karena ini penting. Nah, begitu juga Tritunggal ya. Butuh kepercayaan. Nanti Tuhan tuntun pada pengertian. Tapi kalau tunggu mengerti, apalagi mengerti 100%, baru percaya. Percayalah sampai Tuhan Yesus datang, tidak akan percaya. Awet Tozer. Ini Awet Tozer ini membuat buku tentang Allah yang tipis tapi hebat sekali. Pemahamannya sudah diterjemahkan ke Indonesia, Mengenal Yang Maha Kudus. Waktu dia bahas khusus bab tentang Tritunggal, dia awali dengan doa. Semua pembahasan Tozer tentang topik apa saja tentang Allah selalu diawali dengan doa. Waktu dia bahas Tritunggal, doanya begini: Tuhan, dilema yang kami hadapi besar sekali. Di hadirat-Mu kami patut berdiam diri, tapi kasih bergelora di hati kami, memaksa kami untuk berbicara. Seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui. Karena tidak ada manusia yang dapat mengetahui hal-hal tentang Allah, hanya Roh Allah yang dapat. Apabila akal tak berdaya, perhatikan kalimat ini penting. Apabila akal tak berdaya, biarlah iman menyangga kami. Dan kami akan berpikir bahwa kami sudah percaya, bukan supaya kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau begitu, maka di sini kita perlu belajar, kita akan belajar, tapi iman sebenarnya sudah ada di dada kita kepada Tritunggal. Sekarang kita mau belajar untuk mengerti bagaimana memahami teks-teks Alkitab tentang itu, dan juga bagaimana kita menjawab serangan-serangan orang terhadap iman yang paling fundamen di dalam kekristenan ini. Ya. Oke, sekarang saya mau masuk pada dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Saya kira sebagai pendeta pasti kita semua sudah pernah pelajari ini, tapi saya tetap share saja, siapa tahu ada hal baru yang bisa dibagikan bagi kita. Nah, pertama-tama kita menyadari bahwa kata Tritunggal ini memang tidak ada di Alkitab. Kata Trinitas tidak ada di Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dari sisi sejarah gereja, orang pertama yang mengeluarkan atau menggunakan istilah Latin Trinitas itu adalah seorang yang namanya Tertullianus. Nah, ini adalah Tertullianus. Dia yang mengeluarkan istilah ini pertama kali. Saudara, kalau saudara menghadapi saksi Yehova, saudara harus hati-hati. Saya debat ulang-ulang dengan saksi Yehova. Salah satu keberatan mereka tentang doktrin Allah Tritunggal adalah mereka bilang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, berarti Tritunggal tidak Alkitabiah. Nah, itu saksi Yehova begitu. Kita harus hati-hati ya dengan saksi Yehova nih, ya. Karena saksi Yehova itu kita ini, berapa banyak saudara mendidik jemaat saudara untuk siap menghadapi saksi Yehova? Nyaris tidak ada gereja Kristen mempersiapkan jemaat khusus menghadapi saksi Yehova. Tapi orang saksi Yehova mempersiapkan jemaat mereka siap menghadapi orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta. Nah, itu saya satu kali saudara berkunjung ke rumah jemaat. Tiba-tiba jemaat saya ngomong sama pembantunya, Sinta, sebelum pelayanan tolong bersihkan piring-piring dulu ya. Yuk, saya tertarik, wah, ada pembantu rumah tangga nama Sinta, sebelum pelayanan. Saya tanya dia pelayanan di mana. Lalu bosnya itu bilang, oh dia saksi Yehova. Oh gitu ya. Lalu saya tertarik, saya bilang, Bu, saya boleh ngobrol dengan dia dikit ya? Oh, boleh. Saya bilang, halo Sinta, kenalan dulu. Kenalan dia. Ibu bilang kamu pelayanan ya, kamu pelayanan di mana? Oh, saya saksi Yehova.
Oh yang saksi Yehova yang tidak percaya Yesus itu ya? Lalu dia bilang, oh kami percaya Yesus. Iya, maksud saya kan kalian tidak percaya Yesus sebagai Allah kan? Dia bilang, oh tidak, kami percaya Yesus sebagai Allah. Tapi Yesus itu hanya Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Kalau Bapa Allah maha kuasa, kalau Yesus Allah yang perkasa. Bapak baca di Yesaya 9 ayat 5, ya, namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Oh kalau saudara tiba-tiba ditodong begitu bagaimana? Saya bilang, oh ya gitu ya Sinta ya. Tapi di Wahyu pasal 1 itu, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Lalu Sinta bilang, Pak, yang ngomong akulah Alfa dan Omega itu bukan Yesus, Pak, itu Bapa. Lalu saya bilang, tapi Sinta, coba Sinta geser sedikit, satu ayat sebelumnya. Ya, lihatlah, dia akan datang, semua mata akan melihat dia, semua yang menikam dia akan melihat dia. Kalau memang itu Bapa, kapan Bapa ditikam, Sinta? Satu ayat setelah itu baru bilang, akulah Alfa dan Omega. Berarti yang ngomong Alfa dan Omega itu yang tadi tuh, yang bilang, lihatlah, semua mata semua yang pernah menikam dia. Bapak tidak pernah ditikam. Jadi Alfa Omega itu situ Yesus, Sinta. Sinta diam. Minggu depan pasti saya jawab. Lalu saya tanya-tanya, ngobrol dengan dia. Ternyata setiap hari Rabu mereka ada kelas khusus bagaimana berdebat lawan orang Kristen. Nah itu mereka siapkan khusus. Karena bagi orang saksi Yehova, kita ini Protestan dan Katolik itu adalah Babel besar, yang dibilang di dalam kitab Wahyu itu, ya. Jadi mereka memang fokus utama itu untuk memenangkan kita. Ya, saya jalan-jalan di taman kota, lihat ada satu cewek lagi pasang stand book. Saya lihat saja lirik saja, buku-bukunya saksi Yehova, Watchtower. Ya, sederlah. Saya dekati dia, saya tanya, Dek, kamu bikin apa di sini? Lalu dia jawab saya, Pak, bolehkah saya jawab dengan Alkitab? Wah, silakan. Lalu dia buka Alkitab, Matius pasal 24, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bumi dan setelah itu adalah kesudahannya. Jadi menurut ayat ini, Pak, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia baru tiba kesudahannya. Karena itu saya berdiri di sini bagi-bagi buku ini adalah saya memberitakan Injil kerajaan. Lalu saya tanya, tapi ngomong-ngomong Injil itu apa, Dek? Injil itu, dia jawab, Injil itu dalam bahasa Yunani adalah Euangelion, yang artinya kabar baik. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Sebelum dia selesai, saya bilang, oke lah, Injil itu kabar baik. Sekarang saya mau tanya, saya bukan saksi Yehova, saya orang Kristen, kamu saksi Yehova. Sekarang seandainya saya ikut kamu jadi saksi Yehova, kabar baik apa yang kamu bisa berikan kepada saya? Sebelum dia jawab, saya tanya, gini aja, kalau saya ikut kamu jadi saksi Yehova, nanti di dalam kekekalan kita dua ada di mana? Kenapa saya tanya begitu? Karena orang saksi Yehova percaya ada surga, tapi surganya hanya untuk 144.000 orang. Ya, dan itu sudah penuh. Maka saksi Yehova yang sekarang ini, itu mereka tidak akan yakin tidak akan ke surga. Ini ada Pak Nyoman Budi, ini dari EE, dari Evangelism Explosion, ya. Kebetulan beliau hadir di sini, ini adalah trainer untuk penginjilan pribadi. Dan salah satu cara dari EE nginjil pribadi, ngobrol-ngobrol, Bapak, kalau hari ini Bapak mati, Bapak yakin masuk surga nggak? Nah, biasanya begitu. Kalau orang tanya, saya kok nggak yakin ya. Begitu dia nggak yakin, itu tanda bahwa dia hanya orang Kristen KTP saja yang butuh diinjili. Jadi ada banyak orang Kristen kalau ditanya, Bapak mati hari ini yakin nggak ya? Banyak orang Kristen tidak yakin masuk surga. Tapi orang saksi Yehova yakin tidak masuk surga. Yakin itu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa surga sudah penuh. Terus mereka yang di dunia ini apa? Mereka ini akan tinggal di Firdaus di bumi. Maka nanti Tuhan akan membuat Firdaus di bumi. Itulah tempat saksi Yehova. Tapi Firdaus sudah ada belum? Belum ada. Firdaus baru akan diciptakan nanti. Lalu kalau ditanya, tapi mengapa Yesus bilang hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus? Kan Firdaus sudah ada. Makanya penjahat dan Yesus masuk. Tapi orang saksi Yehova akan bilang, itu Alkitab kita salah. Kan Alkitab kita kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi Alkitab saksi Yehova, New World Translation, terjemahan dunia baru bunyinya begini, aku berkata kepadamu hari ini, sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Aku berkata kepadamu hari ini. Jadi hari ini itu aku berkata padamu, bukan hari ini di Firdaus. Nah itu betapa liciknya setan, balik koma sedikit saja, satu kata balik itu terus terbalik itu, ya kan? Nah jadi saya lanjut cerita saya, Dek, jadi kalau saya ikut kamu nih, kabar baik apa? Kita dua kira-kira di mana? Lalu dia mulai jelaskan tentang Firdaus di bumi dan segala. Kita nggak ke surga ya? Nggak, di bumi. Ya, oke, gini Dek. Tapi saya juga punya kabar baik buat kamu. Menurut yang saya percaya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, maka cukup bagi semua orang. Kalau kamu ikut saya, Dek, kita dua ada di surga.
Saya ikut kamu, kita dua ada di bumi. Jadi saya tanya kepada kamu, antara bumi dengan surga mana lebih baik? Sebelum dia jawab, saya bilang, tentu surga dong. Kalau begitu, daripada saya ikut kamu, kita dua di bumi, lebih baik kau ikut saya, kita dua di surga. Bagaimana? Syaratnya gampang saja. Kamu tinggal percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam pengertian setinggi-tinggi. Kan Saksi Yehova itu, Insinyur Herlianto dari Bandung menulis tentang Saksi Yehova. Bukunya judul Saksi Yehova, tamu tak diundang yang rajin berkunjung ke rumah Anda. Dan banyak orang Kristen takut kalau mereka datang diusir. Saya ajar jemaahnya, jangan takut, kita yang cari mereka. Jangan mereka yang cari kita terus, kita cari mereka. Kalau Saksi Yehova datang ke rumah saudara, biasa dua orang. Yang jarang ngomong itu senior. Kalau banyak ngomong itu junior. Itu wah dilatih tuh. Sampai satu hari ada 2 orang Saksi Yehova datang ke rumah saya. Setelah lewat Natal, saya lihat saja gaya mereka, saya sudah tahu mereka Saksi Yehova. Tapi mereka tidak tahu saya pendeta. Ya, begitu duduk, karena saya tahu Saksi Yehova tidak merayakan Natal. Merayakan Natal tidak, merayakan ulang tahun pun tidak. Karena menurut mereka di Alkitab yang merayakan hari ulang tahun itu hanya orang kafir, yaitu Firaun sama Herodes. Ya kan? Nah, jadi waktu mereka masuk saya bilang, selamat Natal. Saya baca, oh iya ya, kalian tidak merayakan Natal ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kalian tidak merayakan Natal? Lalu dia jawab, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Coba Bapak tunjukkan saya satu ayat, ada perintah merayakan Natal. Saya bilang tidak ada. Nah itu, karena Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal, kita jangan merayakan Natal. Oh jadi harus ada perintah dulu baru dilakukan ya? Iya. Kalau tidak diperintah tidak boleh dilakukan? Iya. Saya lihat-lihat dia pakai dasi. Lalu saya, Pak, di mana ada ayat di Alkitab satu ayat ada perintah pakai dasi? Dia mulai kelagapan. Dia bilang tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kenapa Bapak pakai dasi? Ya walaupun tidak ada perintah pakai dasi, tapi kan nggak ada larangan juga. Nah kalau begitu sekarang saya tanya, mana ada larangan satu saja di ayat dilarang merayakan Natal? Pak, kami permisi dulu, sabar. Saya bilang istri dulu bikin kopi dulu atau teh dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Tapi sudah hati-hati, Saksi Yehova itu adalah bidat yang paling jago pakai ayat. Hafal ayatnya luar biasa. Itu. Nah, salah satu keberatan mereka tuh istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Ya. Nah, waktu mereka bilang istilah Tritunggal di Alkitab, kan nama mereka di bahasa Inggris Jehovah Witness. Di Indonesia saksi-saksi Yehova, tulisnya kayak begini. Saksi Yehova. Lalu saya tanya, kan nama dalam bahasa Ibrani-nya kan tetragramaton, Yod He Waw He, YHWH, yang kadang-kadang dibaca Yehova, kadang-kadang dibaca Yahweh, kok di Inggris Jehovah. Ya, tapi ya terlepas dari mana yang benar, saya tanya ya, kalau kalian tuh saksi Yehova, berarti hanya ada Y, H, dan W. Padahal kan ada 4 huruf, Y, H, W, H. H terakhir kalian buang di mana? Kalian telah mengurangi 1 huruf itu. Ingat, Nehemiah, itu ada Yahweh di belakang itu. Sakariyah, Asariyah, Haleluya. Ya, itu ada Yahweh di belakang. Nah ini harusnya saksi Yehova. Kenapa kalian hanya saksi Yehova? Satu di mana? Ayo. Berarti kalian tidak Alkitabiah ya? Kalian ibadah di mana sih tempatnya? Balai kerajaan, saksi-saksi Yehova. Kasih saya satu ayat saja ada istilah balai kerajaan. Tidak ada. Kok kalau tidak ada kalian bisa pakai, tapi Tritunggal tidak ada kalian persoalkan? Ini tidak standar ganda. Ya, nah, itu bisa balas mereka begitu. Ya. Sekarang coba kita bicara. Memang di dalam Katolik ada 7 sakramen. Ya, tapi dalam Kristen itu biasanya 2 sakramen, yaitu perjamuan dan baptisan. Ya. Kalau di Protestan pernikahan itu upacara gereja, bukan sakramen. Kalau Katolik, pernikahan itu sakramen. Jadi kalau saudara dapat undangan, hadirilah sakramen pernikahan anak kami. Nah itu 2 kemungkinan. Pertama orang Katolik yang undang, atau kedua orang Protestan yang tidak mengerti. Jadi kita perjamuan, baptisan. Sekarang, apakah Alkitab mengajarkan perjamuan? Ya. Apakah Alkitab mengajarkan baptisan? Ya. Itu 2 sakramen. Tapi istilah sakramen sendiri ada? Tidak ada. Berarti istilah sakramen memang tidak ada, tapi ajaran tentang sakramen ada, yaitu baptisan dan perjamuan. Maka begitu juga istilah Tritunggal Trinitas tidak ada, tapi ajarannya ada.
karena itu jangan soal pada istilah. Maka yang harus dilakukan adalah menyelidiki Alkitab secara mendalam untuk mengetahui. Ingat bahwa ada orang bilang, kasih saya satu ayat yang ada Tritunggal. Nggak ada, Tritunggal itu tidak dinyatakan dalam satu ayat.